Kaisar Naga Abadi Chapter 2931 Bahasa Indonesia. Bab 2931, tidak layak bagiku untuk mengambil tindakan. Kamu juga, matilah. Su Huo meraung saat dia hendak terbang keluar dari arena pertarungan. Tanduk di antara alisnya bersinar dan terbang keluar. Tanduk itu berubah menjadi pedang dan menebas paragon dari klan Jiwa Es. Ah! Paragon dari klan Jiwa Es mengeluarkan suara melengking yang mengerikan saat ia terkena serangan. Ia terpaksa mundur dan jatuh dari ring pertarungan bersama Su Huo. Setelah Su Huo jatuh dari ring pertarungan, dia batuk seteguk darah. Dia segera mengambil pil penyembuh dan meminumnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Keajaiban klan Jiwa Es bahkan terluka lebih parah dan hampir mati. Seorang penguasa klan Jiwa Es dengan cepat menyelamatkan hidupnya. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak menderita kekalahan. Favorit surga dari 9 istana Raja Surgawi Absolut telah mengalahkan mereka berempat. Setelah pertempuran ini, 9 Raja Surgawi Absolut mengirim seorang kesayangan surga lainnya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Su Huo. Di pihak Kin Heaven Starfield, mereka telah belajar dari kesalahan mereka kali ini. Mereka memiliki lebih banyak orang dan menggunakan metode pengurangan. Pada awalnya, mereka tidak berusaha untuk menang tetapi malah menghabiskan kekuatan surgawi pihak lain. Sama seperti ini, setelah pihak Kin Heaven Starfield kehilangan 2 orang berturut-turut, orang ketiga dan pihak lainnya sama-sama menderita luka berat. Dengan cara ini, hanya ada 7 orang yang tersisa dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Sementara Kin Heaven Starfield telah mengorbankan 7 orang, sehingga hanya menyisakan 11 orang. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit. Situasinya semakin tidak menguntungkan bagi wilayah bintang langit Qin. Selanjutnya, aku akan melakukannya. Suara dingin terdengar. Di rumah besar 9 Raja Surgawi, Qin Wuyu melangkah ke panggung pertempuran. Mereka telah memobilisasi karakter tingkat putra surgawi. Mata semua orang terfokus. Qin Wuyu mendarat di ring pertarungan dan tatapannya tertuju pada Lu Ming. Bocah nakal, turunlah ke sini dan lawan aku. Qin Wuyu berteriak dingin. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh yang dingin itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk kuajak bertindak. Lu Ming berkata dengan tenang. Dia tidak berniat melakukan apapun. Pasti ada orang-orang yang lebih kuat di antara 9 Raja Surgawi yang absolut. Ini bukan saat yang tepat baginya untuk bertindak. Dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya terlalu dini. Dia hanya bisa mengambil tindakan pada saat kritis untuk menyelesaikan situasi. Pertarungan ini menyangkut keselamatan zona bintang surga Qin. Tentu saja, Lu Ming tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Namun, yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Ming. Mereka mengira Lu Ming takut. Aku tidak memenuhi syarat untuk kau lakukan. Hahaha, aku benar-benar tidak tahu apakah kau sombong atau bodoh. Qin Wuyu tertawa. Tatapannya amat dingin. Dia adalah eksistensi yang mampu mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa. Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat bagi Lu Ming untuk bergerak. Itu hanya menggelikan. Saya hanya mengatakan kebenaran. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ini, dia benar-benar tidak tahu malu. Sekarang, orang-orang dari Qin Heaven Star Zone secara alami berada di pihak Lu Ming. Namun, pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lu Ming benar-benar tidak tahu malu. Dia jelas-jelas tidak berani bergerak, tetapi dia mengatakan bahwa pihak lain tidak memenuhi syarat baginya untuk bergerak. Di masa lalu, pihak lain adalah sosok yang pernah bertarung dengan pasukan penghancur Grey Flame. Apakah orang seperti itu tidak cukup bagi Lu Ming untuk bertarung? Dia terlalu sombong. Tentu saja, itulah yang dipikirkan semua orang. Pada saat ini, mereka tidak akan membantu Qin Wuyu untuk memaksa Lu Ming. Untuk bertahan hidup, kamu benar-benar bisa mengatakan apa saja. Qin Wuyu sangat marah, tetapi Lu Ming menolak untuk melakukan apapun. Dia tidak punya pilihan selain melihat yang lain dan berteriak, siapa yang ingin melawanku? Siapa yang harus kita kirim? Peri Es, Pinus Iblis Api Merah, Mo Jiuye, dan yang lainnya mulai berdiskusi. Qin Wuyu ini sangat kuat, aku tidak yakin bisa melawannya.
Changyan Pojun mengerutkan kening. Tentu saja, mereka telah membicarakan hal ini melalui telepati. Saya rasa kita tidak bisa menyia-nyiakan keunggulan kita dalam hal jumlah. Biarkan mereka menyia-nyiakan kekuatan suci orang ini terlebih dahulu, baru kita akan menyerang dan mengalahkannya. Kata sesepuh itu. Kata Mo Jiuye. Sekarang, mereka masih berjumlah 11 orang. Selain ke-6 orang tersebut, peri es, pohon pinus iblis api merah, Mo Jiuye, Dao Pedang Wuji, pemecah pasukan api abu-abu, dan Luming, kelima orang lainnya merupakan putra suci Dewa Surgawi tingkat ke-6. Dia jelas bukan tandingan kesayangan surga seperti Qin Wuyu, tapi dia mampu mengerahkan kekuatan sucinya. Klan Jiwa Es adalah yang terbaik dalam hal bertarung dan menyerap kekuatan suci lawan. Pinus Iblis Api Merah tertawa acuh tak acuh. Wajah Ice Immortal sedikit menggelap. Pohon Pinus Iblis Api Merah itu jelas-jelas berniat jahat. Sangat berbahaya membiarkan seseorang menguras kekuatan suci Qin Wuyu sekarang. Satu kesalahan ceroboh saja bisa berakibat fatal. Benar sekali. Aku juga berpikir begitu. Tidak ada yang lebih cocok daripada klan Jiwa Es untuk menyerap kekuatan suci. Mo Jiuye menimpali. Beberapa orang berbicara berturut-turut, dan es abadi juga tidak berdaya. Ice Lake, giliranmu. Ingat, berhati-hatilah dan bertarunglah hanya dengan lawanmu. Jika situasinya tidak terlihat bagus, serang panggung pertarungan dan akui kekalahan. Sang Dewa Es memandang seorang pemuda dari klan Jiwa Es. Baiklah. Bing Hu mengangguk dan melompat ke panggung pertarungan, berdiri jauh dari Qin Wuyu. Kau benar-benar mengirim sampah seperti itu untuk melawanku? Apa kau mencoba menguras kekuatan suciku terlebih dahulu? Hehe, sungguh lelucon. Qin Wuyu mencibir saat dia melihat pikiran Dewa Es dan yang lainnya. 10.000 mil es. Pedang es. Bing Hu memimpin dan menghantamkan telapak tangannya ke ring pertarungan. Rasa dingin yang tak berujung muncul dan membekukan seluruh ring pertarungan. Pedang es yang tajam tertancap di ring pertarungan. Wus, wus, wus. Kemudian, pedang es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan terbang menuju Qin Wuyu. Trik kecil, hancurkan aku. Matilah. Qin Wuyu berteriak dingin saat tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan surgawi yang mengerikan membentuk gelombang kekuatan surgawi yang melesat keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang es yang menyerangnya, dan juga es di sekitarnya, meledak dalam sekejap. Tinju Dewa Tujuh Luka. Qin Wuyu melangkah maju dan melayangkan pukulan ke danau yang membeku. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemanapun kekuatan tinju itu lewat, semua es hancur, berubah menjadi pecahan-pecahan yang berterbangan kemana-mana. Kekuatan tinjunya tidak berhenti dan terus menekan danau es. Tebasan pedang es. Pedang es. Teriak Bing Hu sambil mengepalkan tinjunya di udara. Niat dingin yang tak berujung berkumpul dan membentuk pedang es besar, menebas kekuatan tinju Qin Wuyu. Ledakan. Pedang es itu bertabrakan dengan kekuatan tinju, menyebabkan getaran hebat. Namun, sesaat kemudian, tubuh Bing Hu bergetar. Pedang es di tangannya meledak, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia batuk darah di udara. Keduanya berada di alam dewa surgawi tingkat ke-6, tetapi salah satu dari mereka mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa sementara yang lain mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa. Perbedaan kekuatan tempur mereka benar-benar mengejutkan. Ice Lake benar-benar kalah. Mereka benar-benar hancur. Membunuh. Matilah. Teriak Qin Wuyu dingin. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya saat ia menyerbu ke arah danau beku. Tidak bagus, Ice Lake. Cepat mundur, keluar dari panggung pertempuran. Ekspresi Ice Immortal berubah drastis saat dia dengan cepat mengirim pesan ke Bing Hu. Dan EBSCP, apa? Bing Hu juga terkejut. Dia menggunakan semua kekuatan sucinya untuk mundur dan bergegas meninggalkan panggung. Namun, dia baru saja terlempar, dan tubuhnya tidak lagi lincah, sudah terlambat untuk mundur. Membunuh. Mati. Teriak Qin Wuyu sambil mengepalkan tinjunya. Kekuatan tinju yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menuju ke danau yang membeku. Dalam sekejap mata, kekuatan tinjunya sudah berada di depan Bing Hu. Dalam situasi seperti itu, Ice Lake hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Di depannya,
Dia telah memasang perisai yang terbuat dari 9 lapisan es. Kaisar Naga Abadi Chapter 2932 Bahasa Indonesia Bab 2932, Bab 2931 Konfrontasi Dao Pedang. Akan tetapi, banyaknya lapisan pertahanan Ice Lake tidak dapat mengubah nasibnya. Ledakan, ledakan. Ketika kekuatan tinju 7 luka Qin Wuyu jatuh, 9 lapis perisai es hancur satu demi satu. Wah, kekuatan tinju itu menghantam tubuh Bing Hu, membuatnya menjerit kesakitan. Tubuhnya jatuh terguling-guling di panggung pertarungan. Banyak tulangnya patah, dan tubuhnya seperti genangan lumpur, tergeletak di tanah dengan darah mengalir keluar. Namun, dia belum mati. Namun, Qin Wuyu tidak berhenti. Dia melihat ke bawah dari atas dan membentuk tombak panjang di tangannya, melemparkannya ke danau yang membeku. Aduh, tombak panjang itu menembus dahi Bing Hu. Kali ini, Bing Hu benar-benar tumbang. Brengsek. Dewa es itu meraung marah dan melotot ke arah Qin Wuyu. Dia baru saja kalah. Kenapa kau masih ingin membunuhnya? Di tanganku, kekalahan berarti kematian. Qin Wuyu berkata dengan dingin. Anda, sang Dewa Es sangat marah. Kekalahan yang baik, berarti kematian. Aku akan membantai kamu. Changyan Po-jun meraung dan menyerbu ke panggung pertarungan, tubuhnya memancarkan aura panas. Kau seharusnya menyerang sejak dulu. Kau memanggil sampah untuk datang dan mati. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghabiskan kekuatan suciku? Kau benar-benar gila. Qin Wuyu mencibir. Membunuh, Changyan Po-jun meraung marah. Tubuhnya diselimuti api saat ia menyerang Qin Wuyu. Tinju Dewa 7 Luka. Qin Wuyu menggunakan 7 tinju luka dewa untuk bertarung dengan kapal perusak tentara api berwarna abu-abu. Keduanya pernah bertarung sebelumnya, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Kali ini, pertarungannya bahkan lebih sengit. Ledakan, ledakan, serangan mereka berdua sangat mendominasi. Kekuatan mereka saling berhadapan, dan tinju mereka terus-menerus bertabrakan. Dalam sekejap, mereka telah saling meninju ratusan kali. King Kong yang penuh amarah, tiba-tiba, Changyan Po-jun berteriak dan api di tubuhnya menjadi semakin kuat. Api yang tak berujung itu memadat menjadi raksasa setinggi 100 meter. Yang ini sangat besar dan memegang tongkat api di tangannya. Vajra yang mengamuk, Changyan Po-jun benar-benar berhasil mengolah Vajra yang mengamuk. Bakat Changyan Po-jun benar-benar luar biasa. Dia bahkan berhasil mengembangkan keterampilan rahasia seperti itu. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Mo Jiuye dan pedang Dao yang tak terbatas. Banyak orang berseru, di masa lalu, ketika Mo Jiuye dan pedang tak terbatas Dao telah mengolah tubuh dewa kuno, banyak orang mengira bahwa kekuatan Changyan Po-jun akan terlampaui. Akan tetapi, sekarang setelah mereka melihat Changyan Po-jun mengolah King Kong yang mengamuk, mereka tahu bahwa dia sama sekali tidak lemah. Membunuh, matilah, Changyan Po-jun meraung marah. Raja Kong yang murka mengayunkan tongkatnya dan menghantamkannya ke arah Qin Wuyu. Mata Qin Wuyu berubah serius saat dia menghadapi Vajra yang mengamuk. Aduh, wajah Qin Wuyu tiba-tiba berubah pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Darah terkumpul di tinjunya, membuat kekuatan tinjunya menjadi lebih kuat. Semakin terluka dia, semakin kuat pula tinju Dewa 7 Luka itu. Ledakan, ledakan. Qin Wuyu sama sekali tidak takut. Dia bergegas menuju Raja Murka dan terus menyerang dengan 7 tinju dewa, terlibat dalam pertempuran sengit dengan kapal perusak tentara api abu-abu. Pertarungan antara keduanya telah memasuki tahap yang sangat panas, dan mereka berdua mengeluarkan jurus pamungkas mereka. Ledakan. King Kong of Fury memiliki kekuatan yang mencengangkan dan suhu apinya bahkan lebih mengerikan. Selama konfrontasi, ia benar-benar menekan Qin Wuyu dan memperoleh sedikit keunggulan. Changyan Po-jun akan menang. Penduduk Qin Heaven Starfield sangat gembira. Dalam pertarungan antar putra dewa, mereka akhirnya tidak pasif seperti para putra suci yang tidak mampu menahan satu pukulan pun. Teknik rahasia ini agak mirip dengan seni materialisasi naga surgawi. Lu Ming merenung. Dia merasa bahwa King Kong of Fury milik Changyan Po-jun mirip dengan teknik materialisasi naga surgawi. Namun, dia tidak terlalu optimis. Dia yakin Changyan Po-jun akan menang. Benar saja,
Sejak awal, api kehancuran yang pucat itu berada di atas angin. Ia menekan Qin Wuxiang dan bahkan melukainya. Namun, setelah Qin Wuxiang terluka, kekuatan dari 7 tinju dewa yang melukai menjadi lebih kuat. Secara bertahap, kekuatan itu setara dengan api kehancuran. Seseorang harus mengakui bahwa keterampilan rahasia seperti tinju 7 luka surgawi benar-benar abnormal. Semakin banyak luka yang dideritanya, semakin kuat jadinya. Ini sangat menguntungkan dalam pertempuran. Misalnya, ketika orang lain terluka dalam pertempuran besar, kekuatan mereka akan semakin melemah, tetapi Anda akan semakin kuat. Seberapa mengerikankah itu? Jadi, sejak awal, Changyan Po-jun memang unggul, tetapi kemudian, keduanya berakhir seri. Namun, akan sangat sulit bagi Qin Wuyu untuk mengalahkan Changyan Po-jun. Bunuh, bunuh, bunuh. Niat tempur kapal perusak angkatan darat Changyan melambung tinggi. Tubuhnya yang setinggi 3 meter dipenuhi dengan api yang mengejutkan, dan ruang itu terdistorsi oleh panas. Tubuhnya ditutupi lapisan baju besi dengan rune yang mengalir di atasnya. Dia tampak seperti dewa api yang tak terkalahkan. Keduanya saling bertukar 100 gerakan lagi. Ledakan. Pada akhirnya, tinju Qin Wuyu yang menyebabkan 7 luka mendarat di tubuh Changyan Po-jun, membuatnya terpental. Namun, King Kong yang mengamuk mengendalikan tongkat bergigi serigala yang besar dan menghantamkannya ke tubuh Qin Wuyu. Aduh! Qin Wuyu batuk seteguk darah. Tubuhnya terlempar keluar dari arena pertarungan seperti bola meriam. Qin Wuyu dan Changyan Po-jun terbang keluar dari arena pertarungan hampir bersamaan. Kemudian, mereka mengeluarkan pil penyembuh pada saat yang sama dan mulai menyembuhkan luka-luka mereka. Pertempuran ini masih belum diputuskan, dan berakhir dengan penderitaan kedua belah pihak. Dengan demikian, 9 Raja Surgawi Absolut masih memiliki 6 orang, sedangkan medan bintang surga Qin hanya tersisa 9 orang. Asyik, suara pedang terdengar. Ke arah rumah 9 Raja Surgawi, cahaya pedang menyala, dan seorang pemuda berjubah hitam mendarat di panggung pertempuran. Pemuda berpakaian hitam ini membawa pedang panjang di punggungnya. Tubuhnya tegak, seperti pedang dewa. Ledakan. Kekuatan surgawi di tubuhnya meletus seperti gunung berapi, dan seberkas pedang Qi melesat ke langit. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Banyak orang terkejut ketika mereka merasakan niat pedang yang mengerikan itu. Bahkan Mo Jiuye, pedang Dao Wuji, dan yang lainnya terkejut. Orang ini juga berada di level putra dewa. Dia mengendalikan kekuatan dewa tingkat dewa dan kultivasinya berada di level ke-6 alam dewa surgawi. Selain itu, dia adalah seorang kultivator pedang yang mengerikan. Aku pedang absolut. Kau juga seorang kultivator pedang. Turunlah dan bertarunglah. Biarkan aku melihat seberapa kuat kultivator pedang absolut di wilayah bintang surga Qin. Mata pedang pemusnahan menatap jalan pedang Infinity, dan matanya seperti pedang dewa. Sesuai dengan apa yang aku inginkan, ilmu pedangnya tak terbatas, dan dia juga memperlihatkan tekad bertarung yang kuat. Dia melangkah maju dan muncul di arena pertarungan. Tubuhnya juga mengeluarkan tekad pedang yang mengejutkan. Ledakan, sebelum keduanya sempat bertarung, niat pedang mereka telah beradu dalam kehampaan, memicu aliran ki pedang yang menyebar ke segala arah. Ledakan, ledakan, tatapan mereka bertemu, dan 2 pedang ki kecil melesat keluar dari mata mereka, beradu di udara. Berdengung, berdengung, lalu, suara 2 pedang bergema di langit. Keduanya menghunus pedang mereka bersamaan. Cahaya pedang itu seterang bintang, begitu terangnya sehingga beberapa orang bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Dentang, dentang, di udara, suara bentrokan hebat dapat terdengar. Kerumunan itu tidak dapat lagi melihat kedua sosok itu. Mereka hanya dapat melihat 2 cahaya pedang yang saling beradu dan bersilangan di atas ring pertarungan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2933 Bahasa Indonesia Bab 2933, Bab 2932 Kekuatan Pedang yang Punah. 2 cahaya pedang muncul di sisi kanan ring pertarungan dan kemudian di sisi kiri, terus berubah. Setiap kali mereka bertabrakan, pedang Qi yang tak berujung akan meledak ke segala arah, membentuk badai pedang Qi yang mengerikan. Untungnya, mereka berada di panggung pertempuran,
yang dikelilingi oleh formasi yang kuat. Formasi itu muncul dan memblokir semua badai Ki Pedang. Kalau tidak, itu akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Keduanya bertarung beberapa saat sebelum tiba-tiba berhenti dan kedua sosok itu terbang kembali. Dua sosok, satu berbaju hitam dan satu berbaju putih, berdiri di kedua sisi arena pertarungan dengan pedang panjang di tangan mereka. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa nafas pedang Dao Wuji sedikit tergesa-gesa, sedangkan nafas pedang pemusnah itu tenang. Mungkinkah pedang Dao Wuji akan hilang? Banyak orang yang patah hati. Kekuatan ilmu pedang dari pedang kematian memang mengejutkan. Pedang itu cepat dan tegas, seperti angsa yang anggun. Dalam konfrontasi tadi, dia memiliki sedikit keuntungan. Apakah ini saja yang bisa kau lakukan dengan pedang? Itu terlalu mengecewakan. Selanjutnya, saatnya untuk menentukan pemenangnya. Wilayah pedang yang tak terhitung jumlahnya, pedang pembunuh dewa. Kau sedang mencari kematian. Suara acuh tak acuh keluar dari mulut pedang kematian. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pedang tempur di tangannya melayang di atas kepalanya, bergetar sedikit. Weng weng weng. Gelombang energi medan aneh menyebar dari pedang kematian, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Itu benar-benar tampak seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, mustahil untuk mengetahui berapa banyak bayangan pedang yang ada dalam sekejap. Wus, wus. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah pedang Dao Wuji. Merusak, mati. Pedang Dao Wuji berteriak. Cahaya pedang muncul dari tangannya dan menebas bayangan pedang. Namun, saat dia menyentuhnya, ekspresinya berubah. Kekuatan bayangan pedang itu sangat mengerikan. Setiap bayangan pedang tampaknya merupakan serangan penuh kekuatan pedang absolut. Kekuatan dari begitu banyak bayangan pedang yang ditambahkan sungguh menakjubkan. Begitu mereka bersentuhan, cahaya pedang dari pedang Dao Wuji hancur berkeping-keping. Tubuhnya bergetar dan dia mundur dengan cepat, memuntahkan seteguk darah. Beberapa luka muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Sungguh keterampilan rahasia yang mengerikan. Kekuatan tempur pedang yang punah ini sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Peri Es, Pinus Iblis Api Merah, dan Mo Jiuye semuanya berseru kaget. Mata Lu Ming menyipit. Kekuatan tempur pedang pemusnah massal ini memang mengerikan, jauh lebih kuat dari milik Qin Huyu. Hehe, bakat pedang absolut sangat luar biasa bahkan di 9 istana Raja Surgawi absolut. Tidak banyak yang dapat menandinginya dalam pertempuran tingkat yang sama. Di wilayah bintang langit Qin, jangan pernah berpikir untuk menang melawannya dalam pertempuran tingkat yang sama. Di dalam rumah 9 Raja Surgawi absolut, seorang pemuda mencibir. Kehilangan. Suara dingin pedang absolut terdengar. Dia terus mengendalikan bayangan pedang dan menyerang pedang absolut. Tubuh Dewa Kuno. Mati. Pedang Dao Wuji meraung. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi Dewa Kuno berbaju jingga setinggi 100 meter. Pedang di tangannya juga tumbuh dengan cepat, dan dia mengeluarkan cahaya pedang sebesar gunung. Ledakan, ledakan, serangkaian suara benturan terdengar. Setelah jalan pedang tak terbatas berubah menjadi tubuh Dewa Kuno, kekuatannya meningkat pesat, dan akhirnya melompat menjauh dari banyak bayangan pedang. Ini adalah tubuh Dewa Kuno. Di dalam rumah 9 Raja Surgawi Absolut, seorang pemuda berseru kaget, tampak sangat terkejut. Aku tidak menyangka bahwa seseorang di Qin Heaven Starfield yang kecil benar-benar bisa mengolah tubuh Dewa Kuno. Sungguh mengejutkan. Di dalam rumah 9 Raja Surgawi Absolut, seorang lelaki tua mengelus jenggotnya dan mengangguk karena terkejut. Aku heran, tapi dia hanya dewa tubuh kuno berbaju jingga. Dia masih belum sebanding dengan pedang kematian. Pemuda berjubah emas itu berkata dengan dingin. Mereka tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang tubuh Dewa Kuno. Mereka tidak menyembunyikan apapun dalam percakapan mereka. Lu Ming dan yang lainnya mendengar semuanya. Mungkinkah ada seseorang di 9 istana Raja Surgawi Absolut yang juga telah mengolah tubuh Dewa Kuno? Petik 2. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia tidak dapat menahan diri untuk menebak. Dewa-dewa kuno dikatakan sebagai eksistensi kuat yang lahir secara alami di awal mula alam semesta. Pada saat itu, ada cukup banyak dewa kuno.
Karena mereka dapat meninggalkan keturunan dan warisan di sistem bintang surga Qin, sangat mungkin bahwa ada dewa-dewa kuno lainnya yang telah meninggalkan keturunan dan warisan di tempat lain. Kehilangan, pedang Dao milik Wuji berubah menjadi dewa kuno. Ia mengayunkan pedang panjangnya dan menyerang pedang kematian. Dan NBSP, dewa kuno berbaju zirah oranye ingin mengalahkanku, naif. Pedang kematian itu hanya menunjukkan sedikit keterkejutan di awal, tetapi dengan cepat ia kembali tenang. Dengan lambaian tangannya, bayangan pedang yang tak berujung bersiul ke arah pedang Dao Wuji. Bayangan pedang yang tak berujung berkumpul menjadi sungai panjang dan mengalir menuju pedang Dao Wuji. Kendo Wuji tingginya 100 meter. Saat dia mengayunkan pedang raksasanya, dia bagaikan pilar batu di sungai, menahan hantaman air sungai. Akan tetapi, sekuat apapun pilar batu itu, pada akhirnya ia akan hanyut karena hantaman air sungai yang terus-menerus. Itu seperti pedang Dao yang tak terbatas. Awalnya, dia masih bisa melawan dan bahkan menyerang ke depan, tetapi kecepatan serangannya menjadi semakin lambat. Sesaat kemudian, dia tidak hanya tidak bisa bergerak maju, dia bahkan mundur. Dengungs, dan NBSP, wus, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh pedang Dao Wuji dan sisik oranye di tubuhnya, menimbulkan suara berdenting dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Pada akhirnya, sisik di tubuh pedang Dao Wuji retak, dan bekas-bekas pedang pun muncul, menyebabkan darah mengalir. Dia tidak mampu lagi membela diri, dan luka-luka di sekujur tubuhnya makin membesar. Wah, pada akhirnya, tubuh Wuji menyusut dengan cepat. Dia tidak bisa lagi mempertahankan tubuh dewa kunonya dan kembali ke bentuk normalnya. Dia terlempar keluar dari arena pertarungan dan jatuh dengan keras. Wuji, apa kabar? Seketika para ahli dari Sekte Pedang Abadi maju membantu menyembuhkan Dao pedang Wuji. Di atas ring pertarungan, pedang kepunahan melambaikan tangannya dan bayangan pedang yang memenuhi langit menghilang tanpa jejak. Dia berdiri di atas ring pertarungan dengan tenang dan melihat sekeliling. Siapa dia? Ayo bertarung lagi. Pandangannya menyapu pohon pinus iblis api merah, Pri Es, dan Mo Jiuye. Menurutnya, hanya 3 orang dari Qin Heaven Starfield ini yang bisa melawannya. Aku akan melakukannya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatan dewa miliknya. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, kalian pergi saja. Mo Jiuye berkata pada pohon pinus ajaib api merah dan Pri Es. Setan pinus api merah dan Pri Es keduanya lebih kuat darinya, jadi belum saatnya untuk bertarung. Dengan itu, Mo Jiuye bergegas naik ke ring pertarungan. Dewa langit tingkat 6, hanya dengan mengandalkan kultivasimu saja, kau juga bukan tandinganku. Pedang kematian itu berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak ada kesombongan dalam suaranya, seolah-olah dia mengatakan kebenaran. Jangan terlalu sombong, kita baru tahu setelah pertempuran. Mo Jiuye berkata dengan dingin dan melangkah maju. Ledakan, ledakan. Setelah mengambil beberapa langkah, tubuh Mo Jiuye membesar dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno berbaju jingga yang tingginya 100 meter. Mo Jiuye menggunakan kekuatan penuhnya saat dia menyerang. Hah, itu tubuh dewa kuno lagi. Aku tidak menyangka akan ada lebih dari 1 orang di wilayah bintang surga Qin yang telah mengolah tubuh dewa kuno. Seseorang dari 9 rumah raja surgawi absolut terkejut. Tampaknya alam dewa kuno telah muncul di wilayah bintang langit Qin. Dengan munculnya warisan dewa kuno, akan ada situasi di mana banyak orang telah mengolah tubuh dewa kuno. Di wilayah bintang terpencil, dianggap langka untuk memiliki kesempatan seperti itu. Kata seorang lelaki tua dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Kaisar Naga Abadi Chapter 2934 Bahasa Indonesia. Bab 2934, Bab 2934 Kemenangan Kecil. Di atas ring pertarungan, Mo Jiuye dan pedang tak terkalahkan sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Kekuatan tempur Mo Jiuye mirip dengan Dao pedang tak terbatas. Bahkan, dalam hal kekuatan ofensif, ia bahkan lebih lemah daripada Dao pedang tak terbatas. Namun, metode Mo Jiuye lebih aneh, yang membuatnya bertahan lebih lama. Namun, dia masih belum sebanding dengan pedang pemusnahan. Di bawah bayang-bayang pedang pemusnahan,
dia menggunakan segala macam cara aneh untuk bertahan lebih lama dari pedang Dao yang tak terbatas, tetapi dia masih terluka parah dan terlempar dari ring pertarungan. Bagus, hahaha. Pedang absolut memang jenius yang tak tertandingi. Kekuatan tempurnya memang dahsyat. Di 9 istana Raja Surgawi Mutlak, beberapa pemuda tertawa dan memandang orang-orang dari medan bintang Qintian dengan ekspresi mengejek. Di sisi Qin Heaven Starfield, suasananya benar-benar sunyi. Ada banyak orang di sekitar alun-alun, tetapi tidak ada yang berbicara. Suasananya sangat menindas. Lawannya adalah Dewa Surgawi tingkat ke-6 di tingkat Putra Dewa. Dia telah mengalahkan dua rekan mereka, Mo Jiuye dan pedang Dao Wuji, berturut-turut. Ini telah memberikan pukulan berat bagi orang-orang di wilayah bintang surga Qin. Hingga saat ini, pihak lawan masih beranggotakan 6 orang, sedangkan Qin Heaven Starfield tinggal 7 orang. Di mata semua orang, di antara 7 orang yang tersisa, hanya Iblis Pinus Api Merah dan Peri Es yang memiliki kekuatan nyata untuk bertarung dengan kesombongan surga dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Adapun yang lainnya, mereka mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari kesayangan surga seperti pedang kematian. Di sisi lain, masih ada 6 orang di sisi lain. Masing-masing dari mereka tampak tak terduga, dan tidak diketahui seberapa kuat mereka. Bagaimana dia akan melawan pertempuran ini? Jangan bilang kita pasti kalah. Tinggal 10 tahun lagi. Banyak orang putus asa. Lebih banyak orang hanya bisa diam dan berharap akan adanya keajaiban. Siapa kalian berdua? Setelah mengalahkan 2 orang berturut-turut, pedang kematian itu penuh dengan semangat juang. Matanya tertuju pada Pinus Iblis Api Merah dan Es Abadi. Adapun yang lain, dia tidak peduli dengan mereka. Pohon Pinus Ajaib Api Merah dan Peri Es saling memandang. Mereka melihat bahwa Luming tidak berniat naik ke panggung, jadi mereka hanya bisa pergi terlebih dahulu. Aku akan melakukannya. Pohon Pinus Ajaib Api Merah meraung dan menyerbu ke dalam ring pertarungan. Kamu telah menghabiskan banyak kekuatan Sen. Aku tidak ingin memanfaatkanmu, tetapi kompetisi ini adalah pertarungan tim, jadi jangan katakan bahwa aku menang tanpa kehormatan. Pohon Pinus Iblis Scarlet Flame berkata dengan suara yang dalam. Sambil berbicara, dia melangkah beberapa langkah ke arah pedang yang tak terkalahkan itu. Dengan setiap langkah, auranya semakin kuat. Ledakan, api yang berkobar keluar dari tubuhnya. Api ini sangat kental, seperti magma. Dewa Langit tingkat 7. Kultivasi pohon Pinus Iblis Api Merah adalah Dewa Langit tingkat 7. Seseorang berseru. Setelah itu, banyak orang dari Qin Heaven Starfield sangat gembira. Kultivasi pohon Pinus Iblis Api Merah sebenarnya sudah mencapai tingkat ke-7 Dewa Surgawi. Ada harapan dengan ini. Dewa Surgawi tingkat 7. Haha, lebih menarik seperti ini. Ayo. Pedang kematian itu tidak menunjukkan rasa takut. Bayangan pedang terus muncul di sekelilingnya. Wilayah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dewa membunuh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh. Mati. Pedang kematian itu berteriak dingin. Dia menekan ke depan dengan kedua tangan, dan bayangan pedang yang tak berujung melesat ke arah pohon Pinus Iblis Api Merah. Mengom, Iblis Api Merah itu meraung. Lalu tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno. Dewa kuno yang diubah oleh pohon Pinus Ajaib Api Merah juga merupakan dewa kuno berbaju sirah oranye yang tingginya 100 meter. Saat itu, Bing King telah memberitahu Luming bahwa ada total 4 orang jenius di galaksi langit Qin yang telah mengolah tubuh dewa kuno. Mereka adalah pedang Dao Wuji, Mo Jiuye, Red Flame Mo Song, dan Ice Immortal. Iblis Api Merah berubah menjadi tubuh dewa kuno begitu ia bergerak. Pada saat yang sama, permukaan tubuh dewa kunonya ditutupi dengan api yang membakar. Dan EBSCP, dia telah menyatukan bakat keterampilan rahasianya dengan tubuh dewa kunonya, yang membuatnya semakin kuat. Bintang jatuh. Pohon Pinus Iblis Api Merah meraung dan meninju dengan kedua tinjunya. Tinjunya tampak telah berubah menjadi magma, dan magma itu berubah menjadi 2 meteorit besar, dipenuhi dengan api yang mengamuk, dan melesat ke arah pedang kematian. Suhu di ring pertarungan meningkat tajam. Tubuh dewa kuno lagi. Kalah. Mati. Pedang kematian itu berteriak, dan ribuan bayangan pedang berkumpul menjadi sungai panjang,
mengalir deras menuju pohon pinus iblis api merah. Ledakan, ledakan, serangan kedua belah pihak saling bertabrakan, menyebabkan serangkaian ledakan. Pada awalnya, keduanya bertarung dengan sengit, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan tinju pohon pinus iblis api merah meroket. Tinju magma terus membombardir, menghancurkan ribuan bayangan pedang dan menyerang pedang absolut. Bagaimanapun, pedang kematian telah bertempur 2 kali berturut-turut dan telah menghabiskan banyak kekuatan surgawinya. Di sisi lain, kultivasi pinus iblis api merah berada di alam dewa surgawi tingkat 7, yang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pedang Dao tanpa batas dan Mojiuye. Kaulah yang kalah. Pohon pinus iblis api merah berteriak dan terus memukul dengan tinjunya yang menyerupai bukit. Langit bergetar, dan suhunya sangat tinggi. Udara hampir terbakar, dan meteorit besar terus menghantam pedang absolut. Jangan terlalu cepat senang, serangan yang menghancurkan surga. Pedang kematian itu berteriak pelan, dan aura pedang yang mengerikan keluar dari matanya. Dia melambaikan tangannya, dan bayangan pedang yang memenuhi langit benar-benar berkumpul menjadi satu. Tubuh pedang absolut itu tampaknya menyatu dengan ribuan bayangan pedang, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat terang. Suara mendesing. Cahaya pedang mematahkan serangan beberapa meteorit sekaligus dan menuju ke pohon pinus iblis api merah. Ini adalah serangan terkuat dari pedang kematian. Begitu kuatnya sehingga pupil mata pohon pinus iblis api merah mengerut tajam. Tinju dewata yang tak terhitung jumlahnya, ledakan bintang, bunuh, bunuh, bunuh. Pohon pinus ajaib api merah itu meraung ke langit. Semua api di tubuhnya berkumpul di tinjunya. Dalam sekejap, ia telah meninju ribuan kali. Ribuan pukulan dilepaskan dalam sekejap. Dari sudut pandang orang luar, seolah-olah ribuan bayangan tinju tiba-tiba muncul di depan pohon pinus iblis api merah. Ribuan bayangan tinju ini sepenuhnya terkondensasi dari api dan kemudian bergegas menuju pedang kematian. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga meletus di arena pertarungan. Seluruh arena pertarungan bergetar. Kekuatan yang tak terbatas tersebar ke segala arah, tetapi terhalang oleh formasi pertempuran. Banyak orang dengan kultivasi lemah hanya bisa melihat api dan cahaya pedang yang memenuhi langit, menghalangi pohon pinus iblis api merah dan pedang tak terkalahkan. Siapa yang bisa menang? Banyak orang yang menatap ring pertarungan tanpa berkedip, bahkan tidak berani berkedip, takut kehilangan adegan yang menarik. Ledakan, ledakan, di atas ring pertarungan, ada sosok besar yang tengah mundur. Tidak bagus, itu pohon pinus ajaib api merah, dia mundur. Ekspresi orang-orang dari Kin Heaven Starfield berubah drastis, dan hati mereka hancur. Namun, yang membuat mereka senang pada saat berikutnya adalah sosok pedang tak terkalahkan itu terlempar keluar seperti bola meriam. Dia terlempar keluar dari panggung pertempuran dan jatuh dari sana. Dia terhuyung mundur beberapa ratus meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Dia menang, banyak orang yang sangat gembira. Pohon pinus iblis api merah masih berdiri di atas panggung pertempuran, tetapi sosok pedang kematian telah jatuh dari panggung pertempuran. Tentu saja, pohon pinus iblis api merah telah menang. Pohon pinus ajaib api merah juga terluka, orang lain berbicara, dan kegembiraan di wajah semua orang memudar. Memang, pohon pinus ajaib api merah juga terluka, luka pedang yang dalam muncul di dadanya, hampir memotong tubuhnya secara diagonal, dan darah terus mengalir keluar. Meskipun pohon pinus iblis api merah telah mengalahkan pedang kematian, ia juga telah terluka parah. Wilayah bintang surga Qin hanya memenangkan pertempuran kecil, tetapi situasinya masih sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 2935 Bahasa Indonesia. Bab 2935, Bab 2934 Void memutuskan tangan. Saya kalah, pedang absolut meninggalkan kata-kata ini dengan dingin. Sosoknya melintas dan dia kembali ke kerumunan rumah besar 9 Raja Surgawi Absolut. Dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan diri. Namun, tak seorang pun berani meremehkan pedang kematian. Pada awalnya,
Pedang kematian telah mengalahkan pedang Dao Wuji dan Mo Jiuye berturut-turut dan telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan surgawi. Setelah itu, ia benar-benar bertarung dengan Dewa Surgawi tingkat 7, Pinus Iblis Api Merah, dan menyebabkan keduanya terluka. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar mengerikan. Kalau saja pedang kematian berada di puncaknya, ia mungkin tidak akan kalah dari pohon Pinus Iblis Api Merah. Dengan begitu, masih tersisa 5 orang di rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Wilayah bintang surga Qin masih memiliki 7 orang. Meskipun mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah, orang-orang dari Qin Heaven Starfield tidak percaya diri sama sekali. Pohon pinus ajaib api merah itu tidak mengatakan apapun. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatannya. Kamu telah mengolah tubuh dewa kuno di alam dewa surgawi tingkat ke-7. Kekuatanmu dianggap tidak buruk di antara para dewa surgawi tingkat ke-7. Di dalam rumah besar 9 Raja Surgawi, pemuda berjubah emas itu berbicara lagi. Sambil berbicara, dia perlahan melangkah keluar dan mendarat di atas ring pertarungan. Jinsing akan segera bergerak. Jinsing akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Itu bagus. Dengan bantuannya, pertempuran ini akan berakhir. Aku tidak perlu melakukan apapun. Kita tonton saja acaranya. Beberapa pemuda yang tersisa dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut tertawa terbahak-bahak. Ekspresi mereka santai dan mereka tampak seperti mereka pasti akan menang. Pohon pinus iblis api merah menatap pemuda berjubah emas dengan tatapan serius. Sejak awal, pemuda berjubah emas itu telah berbicara atas nama 9 istana Raja Surgawi Absolut. Dapat dilihat bahwa bakat orang ini pasti sangat mengejutkan. Anda ingin memanfaatkan waktu untuk pulih? Bukan, saya akan memberi Anda kesempatan. Jinsing berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan pohon pinus iblis api merah pulih. Dia tampak sangat percaya diri. Melihat ini, pohon pinus iblis api merah tentu saja tidak menahan diri. Ia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan pemulihan kekuatan surgawi, menelannya sekaligus, dan menggunakan teknik surgawi untuk memulihkan dengan sekuat tenaga. Luka di dadanya menggeliat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pulih dengan cepat. Setelah setengah jam, luka di dada pohon pinus iblis api merah telah sepenuhnya menghilang. Kondisinya juga telah kembali ke puncaknya. Ayo, kita bertarung. Meskipun kau memberiku waktu untuk pulih, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pohon pinus iblis api merah menatap Jinsing, niat bertarungnya kuat. Namun, Jinsing menggelengkan kepalanya dan berkata, kau sendiri bukan tandinganku. Kalian, serang bersama-sama. Kalimat terakhir Jinsing ditujukan pada Dewa Es. Apa, orang ini ingin menantang pohon pinus iblis api merah dan peri es pada saat yang sama? Mungkinkah kultivasinya telah mencapai alam dewa surgawi tingkat 8? Seseorang terkejut. Tidak, orang tua ini telah mengamatinya. Kultivasi orang ini berada di tingkat ke-6 alam dewa surgawi. Di wilayah bintang surga Qin, seorang raja dewa berambut putih berbicara. Apa, dia hanya dewa langit tingkat 6 dan dia sudah begitu percaya diri hingga ingin menantang dewa es dan pohon pinus iblis api merah pada saat yang sama. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Benar sekali, pedang kematian memang cukup kuat, tetapi pada puncaknya, dia paling-paling setara dengan pinus ajaib api merah. Di wilayah bintang langit Qin, banyak orang berteriak tak percaya. Dewa langit tingkat ke-6 benar-benar menantang pohon pinus iblis api merah dan Dewa Es pada saat yang sama. Dewa Es selalu setenar pohon pinus iblis api merah. Keduanya telah bertarung berkali-kali di masa lalu, tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Pohon pinus iblis api merah telah menembus alam dewa surgawi tingkat ke-7, jadi Dewa Es pasti berada dalam situasi yang sama. Terlebih lagi, mereka semua adalah putra dewa dan jenius yang tak tertandingi. Dari mana datangnya kepercayaan diri Jinsing? Kau benar-benar ingin menantang kami berdua? Ini tidak sesuai dengan aturan. Saat itu, jika kita menang, kata Dewa Es, jika kamu bisa menang, itu akan menjadi kemenanganmu. Sebelum Dewa Es bisa berbicara, Jinsing berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, Ice Immortal langsung setuju.
Karena pihak lain begitu percaya diri, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Melangkah maju, peri es juga muncul di arena pertarungan, berdiri berdampingan dengan pohon pinus iblis api merah, dan hawa dingin yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Es abadi dan pinus ajaib api merah, satu dingin dan satu panas, satu dingin dan satu panas, membentuk gelombang yang mengerikan dan menyerbu ke arah Jinsing. Wah! Jinsing melangkah maju, dan auranya berseri-seri. Dewa langit tingkat ke-6, kultivasinya memang hanya pada dewa langit tingkat ke-6. Kekuatan suci emas menyelimuti seluruh tubuhnya dan menghancurkan nafas es abadi dan pinus iblis api merah. Es abadi, kau ke kiri, aku ke kanan. Pinus iblis api merah mengirim pesan ke es abadi, dan kemudian bergegas ke kanan Jinsing. Pada saat yang sama, peri es bergegas ke sisi kiri Jinsing. Saat dia bergegas keluar, tubuhnya dengan cepat tumbuh dan berubah menjadi tubuh dewa kuno. Saat dia menyerang, semua orang tahu kultivasi Ais Immortal. Dia memang dewa surgawi tingkat 7. Bintang jatuh. Pedang es cepat. Baik pinus ajaib api merah dan es abadi melancarkan gerakan pamungkas mereka pada saat yang sama, dan menyerang ke arah Jinsing. Karena Jinsing begitu percaya diri, dia pasti memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka tidak mengira bahwa Jinsing hanya berpura-pura kuat. Setan api merah dan peri es adalah musuh bebuyutan. Mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali dan saling mengenal dengan baik. Kerja sama mereka sempurna. Kedua serangan itu hampir menenggelamkan Jinsing. Jinsing yang berukuran seperti manusia biasa, bagaikan seekor semut di hadapan dua tubuh dewa kuno itu. Namun, Jinsing tetap tenang menghadapi serangan capit keduanya. Memutuskan tangan tanpa izin, Jinsing bergumam. Kedua telapak tangannya berubah menjadi emas seolah-olah terbuat dari emas. Kemudian, dia menyerang peri es dan pohon pinus iblis api merah dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, telapak tangan emas Jinsing bertabrakan dengan serangan dewa es dan pohon pinus iblis api merah, yang menimbulkan dua ledakan keras. Kemudian, meteorit yang diluncurkan oleh pohon pinus iblis api merah meledak. Tubuh pohon pinus iblis api merah bergetar hebat dan terus-menerus mundur. Pada saat yang sama, serangan Ais Immortal juga meledak, dan dia terpaksa mundur. Adegan ini sungguh mengejutkan dan berdampak. Seolah-olah dua gajah dipaksa mundur oleh seekor semut. Ini, bagaimana mungkin? Banyak orang ternganga tak percaya. Dewa Es Abadi dan Dewa Pinus Iblis Api Merah merupakan putra Dewa Surgawi tingkat 7 dan telah menggunakan tubuh Dewa kuno, namun mereka tetap tidak sebanding dengan Jinsing dan terpaksa mundur. Kekuatan yang mengerikan. Pandangan Luming tertuju pada dua telapak tangan emas milik Jinsing. Baru saja Luming merasakan telapak tangan Jinsing mengeluarkan kekuatan penghancur yang mengerikan, menghancurkan serangan Dewa Es dan pohon pinus iblis api merah dalam satu gerakan. Tangan yang memisahkan kekosongan. Luming bergumam. Ini adalah keterampilan rahasia yang mengerikan. Turun. Setelah mendorong balik pohon pinus iblis api merah dan pohon pinus iblis api merah dengan satu gerakan, Jinsing berteriak dingin, melangkah maju, dan bergegas menuju pohon pinus iblis api merah. Dia kemudian memukul telapak tangan ke arah pohon pinus iblis api merah. Sebuah telapak tangan emas terbentuk. Telapak tangan itu sangat besar, bahkan lebih besar dari tubuh dewa kuno dari pohon pinus iblis api merah, dan telapak tangan itu menekan pohon pinus iblis api merah. Pohon pinus iblis api merah meraung dan terus menghantamkan tinjunya yang bagaikan magma ke arah jejak telapak emas. Namun, jejak telapak tangan emas itu sangat kuat. Saat ditekan, tinju yang seperti magma itu terus meledak. Kaisar Naga Abadi Chapter 2936 Bahasa Indonesia. Bab 2936, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Di sisi lain, ketika Jinsing menyerang pohon pinus iblis api merah, Es Abadi juga melancarkan serangan terhadap Jinsing. Namun, Jinsing melambaikan tangannya dan sebuah pedang emas melesat keluar, menghalangi serangan Ais Immortal. Tidak peduli seberapa keras Ais Immortal menyerang, pedang emas itu selalu dapat menghalanginya. Jinsing menyerang pohon pinus iblis api merah dengan seluruh kekuatannya. Jejak telapak tangan emas menekan ke bawah, dan pohon pinus iblis api merah pun mundur.
Kekuatan ginseng sungguh mencengangkan. Mereka berdua adalah dewa langit tingkat 6, tetapi dia lebih kuat dari pedang absolut. Tidak heran dia berani menantang pohon pinus iblis api merah dan dewa es pada saat yang sama. Pohon pinus iblis api merah meraung dan mengerahkan kekuatannya secara maksimal, tetapi tetap saja tidak sebanding dengan ginseng. Asyik, sosok ginseng dengan cepat mendekati pohon pinus iblis api merah, dan telapak emasnya sekali lagi menebas. Kekuatan yang mengerikan itu membuat pupil pohon pinus ajaib api merah berkontraksi dengan tajam. Dia meraung marah dan melancarkan 2 pukulan ke depan dengan lava melilit tinjunya. Akan tetapi, saat tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan ginseng, tinjunya meledak. Pohon pinus iblis api merah menjerit dan mundur. Turun. Ginseng bagaikan aliran cahaya kemasan. Ia mendekat dengan cepat dan memukul dada pohon pinus iblis api merah dengan telapak tangannya. Pohon pinus ajaib api merah itu menjerit lagi. Pertahanan tubuh dewa kuno itu sama sekali tidak dapat menahan serangan ginseng. Sebuah lubang besar terlempar keluar dari dadanya, dan ia terlempar keluar dari arena pertarungan. Ketika dia terbang keluar dari arena pertarungan, tubuh pohon pinus ajaib api merah telah kembali ke ukuran normalnya. Ia jatuh dengan keras dari arena pertarungan dan memuntahkan darah. Semua orang melihat ada lubang besar di dada pohon pinus ajaib api merah. Daging dan darahnya telah menghilang, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Pohon pinus iblis api merah segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan cara ini, hanya peri es yang tersisa di arena pertarungan. Asyik. Setelah mengalahkan pohon pinus iblis api merah, ginseng berbalik dan menyerang es abadi. Ekspresi es immortal berubah dan dia mundur, tidak berani menghadapi ginseng. 10.000 mil es. Sang dewa es melambaikan telapak tangannya beberapa kali, mengubah arena pertarungan menjadi dunia beku. Dia berencana menggunakan metode berenang untuk bertarung dengan ginseng, dan kemudian mencari kesempatan untuk melihat apakah dia bisa menang. Kau ingin menggunakan cara ini untuk melawanku. Kau benar-benar bodoh. Jejak telapak tangan pemutus kekosongan. Matilah, teriak ginseng, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya surgawi keemasan yang cemerlang. Di langit, sebuah cetakan telapak tangan emas terbentuk. Itu sangat besar, menutupi seluruh arena pertempuran dan menekan ke bawah. Dengan cara ini, tidak peduli apapun, es abadi akan tertutup oleh telapak tangan. Tidak peduli apapun, dia harus bertarung dengan pihak lain. Sang dewa es tidak punya pilihan lain selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis jejak telapak tangan itu. Menghadapi ginseng sendirian, dia bahkan kurang sebanding. Pada akhirnya, hasilnya sama dengan pinus iblis api merah. Dia terlempar keluar dari arena pertempuran dan terluka parah. Ginseng mengalahkan dewa es dan pohon pinus iblis api merah. Di wilayah bintang langit Qin, wajah banyak orang pucat. Dia dikalahkan. Medan bintang Qintian telah dikalahkan. Peri es, pinus iblis api merah, pedang Dao Wuji, Mo Jiuye, dan pemecah pasukan api abu-abu, 5 karakter tingkat Dewa Agung, telah dikalahkan satu demi satu. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Sepertinya dia tidak bisa membeli waktu lagi. Tinggal 10 tahun lagi. Kalau dalam 10 tahun kita tidak bisa menemukan harta karun 9 Raja Surgawi Absolut, saat pasukan 9 Raja Surgawi Absolut tiba, semua kekuatan di medan bintang langit Qin akan musnah. Siapa gerangan yang mencuri harta karun dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut? Banyak orang bersorak dalam hati mereka. Di mata mereka, kompetisi ini telah berakhir dengan kekalahan Ice Immortal dan Red Flame Demon Pine. Meskipun ada beberapa jenius di Qin Heaven Starfield, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Oleh karena itu, Anda hanya punya waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika Anda tidak dapat menyerahkan harta karun, Anda dapat menunggu untuk dihancurkan. Ginseng berkata dengan dingin, kompetisi belum berakhir. Masih terlalu dini bagi Anda untuk membuat kesimpulan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, orang yang berbicara tentu saja Lu Ming. Banyak tatapan orang tertuju pada Lu Ming, jangan bilang dia masih ingin naik dan berkompetisi. Meskipun kita masih memiliki 5 orang tersisa,
Ice Immortal dan Red Flame Demon Pain telah dikalahkan. Apa gunanya 5 orang yang tersisa? Kekalahan sudah ditentukan. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Anak muda, lupakan saja. Mari kita akui kekalahan dalam pertandingan ini. Mengapa kita harus mempermalukan diri sendiri? Salah satu tetua menasihati Lu Ming. Dia punya niat baik. Tidak ada aturan yang melarang membunuh dalam kompetisi ini. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, akan menjadi ketidakadilan besar jika dia terbunuh oleh serangan telapak tangan. Aku tidak melakukannya, tapi aku tidak mau menerimanya. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju menuju arena pertarungan. Ia mendarat di arena pertarungan dan berdiri di hadapan Jin Xing. Kau ingin melawanku? Jin Xing juga tercengang. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan dan dia bisa melihat kultivasi Lu Ming dengan jelas. Dewa Langit tingkat ketiga. Dewa Langit tingkat ketiga benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Itu benar-benar lelucon yang sangat besar. Para jenius Dewa Langit tingkat 7 seperti Dewa Es Abadi dan Iblis Pinus Api Merah bukanlah tandingannya. Apa gunanya Dewa Langit tingkat ketiga? Bahkan jika kekuatan suci yang dikendalikannya adalah kekuatan suci tingkat suci, dia bisa membunuhnya dengan satu jari. 10 tahun terlalu singkat. Kita tidak akan bisa menemukan harta karun yang kamu inginkan. Jadi, kita hanya bisa mengambil risiko dan berjuang selama 1000 tahun. Lu Ming tersenyum. Namun, kamu mungkin harus membayarnya dengan nyawamu untuk ini. Kata Jin Xing. Tentu saja aku tahu, tapi aku khawatir kau masih belum cukup kuat untuk mengambil nyawaku. Lu Ming tersenyum tipis, tampak sangat percaya diri. Hal ini membuat banyak orang di Kin Heaven Starfield mengerutkan bibir mereka. Lu Ming terlalu percaya diri. Dengan kekuatan Jin Xing yang mengerikan, dia masih kurang sedikit lagi untuk mengakhiri hidupnya. Aku takut satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Anak ini menunggu sampai sekarang dan dia benar-benar ingin bertarung dengan Jin Xing. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Qin Wuyu mengejek dari sisi 9 kediaman Raja Surgawi Absolut. Awalnya dia mengira Lu Ming bersembunyi dan tidak berani menyerang. Dia tidak menyangka Lu Ming akan keluar untuk menyerang sekarang. Menurutnya, bukan karena dia pengecut, tetapi karena dia bodoh. Lu Ming, Ouyang Xiangqiang, Yue Linglong, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Ming sangat kuat, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Jin Xing terlalu mengerikan. Bisakah Lu Ming benar-benar melawan Jin Xing? Dalam hati mereka tidak yakin, Tuan Muda pasti menang. Hanya Qiu Yue yang memiliki kepercayaan penuh pada Lu Ming. Dia telah melihat kebangkitan Lu Ming. Sepanjang jalan, Lu Ming telah menciptakan begitu banyak keajaiban. Dia selalu percaya bahwa Lu Ming tidak akan kalah. Benarkah, kamu sangat percaya diri? Saya harap kamu berhak untuk percaya diri. Jin Xing mencibir. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat dia bersiap menyerang. Tunggu sebentar, berhenti. Pada saat ini, Lu Ming berteriak, Jin Xing hendak melangkah maju. Tetapi dia berhenti dan hampir tidak bisa bernapas. Apa yang sedang anak ini coba lakukan? Banyak orang saling memandang. Apa yang sedang kamu lakukan? Jin Xing menggertakkan giginya dan bertanya. Aku tidak ingin bertarung denganmu sekarang. Apa nama benda itu? Ngomong-ngomong, Qin Wuyu itu, tidakkah kau ingin bertarung denganku? Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Tatapan Lu Ming beralih ke Qin Wuyu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2937 Bahasa Indonesia. Bab 2937, Bab 2936 Hidup untuk hidup. Apa, dia ingin menantang Qin Wuyu? Banyak orang tercengang, mereka sama sekali tidak dapat memahami trik Lu Ming. Bahkan Qin Wuyu sendiri tercengang, dia sudah pernah dikalahkan sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan menantangnya sekarang. Apakah kamu yakin ingin menantang Qin Wuyu terlebih dahulu? Qin Wuyu sudah pernah kalah sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin menantangnya, jangan katakan bahwa kita melanggar aturan. Kata Jin Xing. Jangan khawatir, tidak butuh banyak usaha untuk menghadapinya. Lu Ming berkata dengan keras. Banyak orang yang meremehkan. Si pembual ini benar-benar tidak butuh wajib militer.
Qin Wuyu juga seorang putra dewa. Kekuatan tempurnya mirip dengan Changyan Pojun. Lu Ming benar-benar berkata bahwa tidak akan butuh banyak usaha untuk menghadapinya. Siapakah dia menurut Anda, Jin Xing? Apa yang sedang dilakukan Lu Ming? Mo Jiuye, pedang Dao Wuji, dan yang lainnya juga bingung, tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lu Ming. Mo Jiuye pernah bertarung dengan Lu Ming 200 tahun yang lalu dan tahu kekuatannya. Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Dia mungkin bisa mengalahkan Qin Wuyu, tetapi mereka tidak percaya bahwa itu akan membutuhkan banyak usaha. Saya menerima pertarungan ini. Pada saat ini, Qin Wuyu berteriak. Dalam sekejap, dia muncul di arena pertarungan. Yang dia inginkan hanyalah membunuh Lu Ming. Sekarang Lu Ming sedang mencari kematian, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya? Baiklah, kuserahkan padamu. Jin Xing mengangguk dan mundur ke samping. Menurutnya, Lu Ming hanya dewa surgawi tingkat ketiga, dan Qin Wuyu sudah lebih dari cukup. Kamu seharusnya sudah pulih sekarang. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil langkah berikutnya. Lu Ming berkata dengan keras. Namun, di mata orang lain, dia hanya bersikap tenang. Karena kau sedang terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tinju Dewa Tujuh Luka, bunuh. Qin Wuyu melancarkan jurusnya, jurus pertamanya adalah Tinju Dewa Tujuh Luka. Sebenarnya, dia tidak berani meremehkan Lu Ming terlalu dalam. Bagaimanapun, Qin Wuxiang dan yang lainnya telah dianiaya dengan kejam oleh Lu Ming di Sekte Kongsuan. Orang harus tahu bahwa Qin Wuxiang dan yang lainnya tidak lemah. Oleh karena itu, Qin Wuyu menggunakan jurus pamungkasnya sejak awal, mencoba membunuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming juga melakukan gerakannya. Namun, dia tidak mengaktifkan karakter pertempuran untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya atau berubah menjadi tubuh dewa kuno. 10 api surgawi menyala di tubuhnya dan kekuatan surgawinya melonjak. Rantai es. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan 9 rantai es melesat keluar dari tubuhnya. Wus, wus. 9 rantai es itu seperti 9 ular panjang yang menyerang ke arah Qin Wuyu. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, kekuatan rantai es sungguh mengejutkan. Khususnya, ada cairan es khusus di rantai ke-9. Seiring meningkatnya level kultivasi Lu Ming, kekuatan cairan itu bisa semakin diaktifkan. Dimanapun 9 rantai es itu lewat, suhu udara turun tajam, dan kristal-kristal es pun bermunculan. Merusak, Qin Wuyu berteriak dan mencoba mematahkan rantai es. Namun, saat tinjunya bertabrakan dengan rantai es, ekspresinya berubah drastis. Dia merasakan hawa dingin yang sangat kuat menjalar ke arahnya, dan dia merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya akan membeku. Dia meraung dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melukai dirinya sendiri guna meningkatkan kekuatan tinju Dewa Tujuh Luka. Ledakan. Setelah melukai diri sendiri, kekuatan dari 7 tinju yang melukai dewa memang meningkat 1 tingkat. Cahaya tinju itu menjadi lebih terang, dan 8 dari 9 rantai es bergetar hebat sebelum runtuh. Namun, rantai es ke-9 sangat keras, menembus kekuatan tinju dan melilit Qin Wuyu. Pada saat yang sama, hawa dingin yang ekstrim dari rantai es ke-9 menyembur keluar dengan liar dan menyegel Qin Wuyu dalam es. Tubuhnya membeku di udara. Wah, Lu Ming mengendalikan rantai es dan mengayunkannya ke atas, menghantamkannya dengan keras ke arena pertarungan. Arena pertarungan bergetar hebat. Qin Wuyu menjerit kesakitan saat puluhan tulang di tubuhnya patah. Dia memuntahkan seteguk besar darah seperti ikan mati. Ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, tercengang. Banyak orang yang mengira bahwa mereka sedang bermimpi, atau mata mereka sedang mempermainkan mereka. Karakter Putra Dewa, seorang jenius yang pernah bertarung dengan pasukan pemecah api abu-abu dan menderita kerugian besar, dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Ini seperti membaca novel. Wah, saat semua orang linglung, Lu Ming mengangkat Qin Wuyu lagi dan menghantamnya dengan keras di atas ring pertarungan. Qin Wuyu menjerit melengking. Kali ini, lukanya bahkan lebih serius. Seperti genangan lumpur, matanya berputar ke belakang dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Kerumunan akhirnya terbangun,
dan kemudian, terdengar keributan. Dia menang. Lu Ming benar-benar menang. Sangat kuat. Kekuatan Qin Wuxiang tidak lebih lemah dari kapal perusak Angkatan Darat Api Abu-Abu, tetapi dia dikalahkan dalam satu gerakan. Ini terlalu berlebihan. Aku tidak menyangka Sekte Kongsuan memiliki orang jenius yang begitu hebat. Aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Penduduk Qin Heaven Starfield selain merasa terkejut, juga merasa gembira. Mereka sudah putus asa, tetapi saat ini, mereka tidak dapat menahan sedikit harapan. Tentu saja, itu hanya sedikit. Bagaimanapun, Ginseng terlalu kuat. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Mo Jiuye, Pedang Dao Wuji, dan Changyan Pojun. 200 tahun yang lalu, Mo Jiuye pernah bertarung dengan Lu Ming. Saat itu, kekuatan tempur Lu Ming hanya sedikit lebih kuat dari Mo Jiuye. Dia berada di level yang sama dengan mereka. Akan tetapi sekarang, Qin Wuyu yang telah menderita kekalahan besar bersama dengan pemecah tentara api abu-abu, berhasil dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Bukankah ini berarti kemampuan Lu Ming jauh di atas mereka? Dewa Surgawi tingkat ketiga, kultivasinya telah menembus ke Dewa Surgawi tingkat ketiga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menembus 2 tingkat dalam waktu 200 tahun yang singkat? Mo Jiuye meraung dalam hatinya. 200 tahun yang lalu, dia sangat menyadari bahwa tingkat kultivasi Lu Ming hanya pada alam Dewa Surgawi tingkat pertama. Butuh waktu lama bagi seorang makhluk surgawi untuk menembus ke tingkat berikutnya. Bahkan jika mereka adalah para jenius yang tak tertandingi, mereka masih membutuhkan waktu lama. 200 tahun terlalu singkat, kecuali jika dia mengalami pertemuan kebetulan yang hebat. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama bertahun-tahun ini. Sialan. Mo Jiuye dan Pedang Dao Wuji meraung dalam hati mereka. Mereka sangat cemburu. Aku kalah, turunkan aku. Qin Wuyu meraung. Kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa aku akan mengecewakanmu hanya karena aku kalah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh dan menatap peri es, orang ini membunuh salah satu dari kalian. Hari ini, aku akan menukar nyawanya dengan nyawa orang lain. Mendengar ini, Qin Wuyu ketakutan setengah mati. Dia melawan dengan sekuat tenaga, tetapi tubuhnya dibekukan oleh rantai es. Bagaimana dia bisa melawan? Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa. Tolong aku, teriaknya. Berhenti. Di sisi lain, Ginseng juga berteriak dan bergegas menuju Lu Ming, ingin menyelamatkan Qin Wuyu. Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan. Suatu kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh Qin Wuyu melalui rantai es. Qin Wuyu menjerit tak terkendali saat tubuhnya tercabik-cabik dan dia meninggal di tempat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2938 Bahasa Indonesia. Bab 2938, Bab 2937 Pertempuran hebat melawan faksi hukuman emas. Semua orang yang hadir tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar berani membunuh Qin Wuyu. Tidak peduli seberapa sombongnya Qin Wuyu, dia tetaplah putra langit yang bangga dari keluarga Qin, keluarga besar di 9 istana Raja Langit yang mutlak. Ketegasannya benar-benar mengejutkan. Lu Ming, kau benar-benar berani membunuh harga diri klan Qinku. Kau mencari kematian, mencari kematian. Salah satu teladan klan Qin meraung dan melotot ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming mengabaikannya. Dia menatap peri es dan berkata, nyawa ganti nyawa. Aku akan membantumu mengambil kembali nyawa saudara dari klan Jiwa Es. Terima kasih banyak. Sang Dewa Es menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sejujurnya, dia juga ingin membunuh Qin Wuyu, tetapi dia tidak punya kesempatan. Ledakan. Pada saat ini, arena pertarungan bergetar. Ginseng mendarat di arena pertarungan, dan tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan auranya sangat kuat. Matanya dingin saat menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, benar. Bagus sekali. Kemampuanmu telah melampaui ekspektasiku. Sekarang, aku akan menjadi lawanmu. Tunggu sebentar. Lu Ming berteriak lagi. Ginseng sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia menatap Lu Ming dengan mata jahat dan berkata,
Apa yang kamu inginkan sekarang? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa kau tidak sebanding denganku jika sendirian. Panggil beberapa orang lagi dan serang aku bersama-sama. Lu Ming berkata dengan santai. Apa? Mata semua orang terbelalak karena mereka mengira mereka salah dengar. Lu Ming benar-benar mengeluh bahwa Jin Xing bukan lawannya dan ingin memanggil beberapa lawan lagi untuk menyerangnya bersama. Sombong, lancang. Sebelumnya, Jin Xing sudah cukup sombong ketika ia meminta Dewa Es dan Pohon Pinus Iblis Api Merah untuk menyerang bersama. Namun, Lu Ming bahkan lebih sombong sekarang. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Jin Xing tadi sudah jelas bagi semua orang. Itu sangat mengejutkan dan menakutkan. Lu Ming benar-benar membenci Jin Xing karena tidak memiliki cukup kekuatan. Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Qin Wuyu dengan mudah, Qin Wuyu tidak dapat dibandingkan dengan Jin Xing. Meskipun keduanya memiliki kultivasi yang sama, Jin Xing mungkin dapat mengalahkan Qin Wuyu dalam satu gerakan. Sombong sekali. Aku tidak butuh orang lain untuk berurusan denganmu. Biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Berhenti. Jin Xing berteriak dingin saat cahaya keemasan di sekitar tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Degup, degup. Jin Xing melangkah maju beberapa langkah dan tiba di depan Lu Ming. Dia mengayunkan telapak tangan emasnya ke arah Lu Ming. Telapak tangan itu belum mencapainya, namun kekuatan yang mengerikan itu sudah menyerbu ke arah Lu Ming, meletus dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan. Kalau itu adalah makhluk dewa langit tingkat ketiga biasa, mereka mungkin akan langsung dirobek-robek oleh kekuatan mengerikan ini. Namun, Lu Ming bukanlah dewa surgawi tingkat ketiga biasa. Kekuatan tempurnya entah berapa kali lebih kuat dari dewa-dewi surgawi tingkat ketiga biasa. Dan EBSCP, 10 api surgawi di tubuhnya melonjak, dan 10 kekuatan surgawi yang dahsyat berkumpul bersama dan menyerang. Pada saat yang sama, Lu Ming memicu peningkatan 4 kali lipat kekuatan tempur dari formula pertempuran. Kekuatan tempurnya melonjak liar. Lu Ming mengedarkan seni perwujudan naga surgawi dan melemparkan sebuah pukulan. Kekuatan surgawi yang melonjak-melonjak ke telapak tangan Lu Ming. Mengaum, raungan naga mengguncang 9 langit. Seekor naga surgawi bercakar 9 terbang keluar dari tinju Lu Ming. 9 cakar naga itu mencengkeram Jin Xing secara berurutan dan bertabrakan dengan telapak tangan emas Jin Xing. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 ledakan beruntun terdengar. Kekuatan yang meletus dari titik tabrakan itu menyapu ke segala arah bagaikan angin kencang. Batalkan pemutusan tangan, hancurkan semuanya, bunuh. Mati, Jin Xing berteriak dingin. Cahaya di telapak tangannya semakin terang. Naga surgawi bercakar 9 itu bergetar hebat sebelum meledak. Rambut panjang Jin Xing berkibar tertiup angin, dan auranya liar. Dia berteriak, apakah ini yang memberimu hak untuk menjadi sombong? Sungguh mengecewakan, kalah. Dengan itu, Jin Xing memukul telapak tangannya ke arah Lu Ming lagi. Lalu, lagi. Suara samar Lu Ming terdengar dan dia meninju dengan kedua tangannya. Mengaum, mengaum. Raungan naga terus terdengar. Dengan setiap pukulan yang dilancarkan Lu Ming, seekor naga surgawi bercakar 9 akan terbang keluar. 6 naga surgawi bercakar 9 terbang ke arah Jin Xing satu demi satu dan melancarkan serangan dahsyat. Ekspresi Jin Xing sedikit berubah. Sebelumnya, ia hanya menggunakan satu telapak tangan. Sekarang, ia menggunakan telapak tangan kedua. 2 pohon palem emas terbang keluar dan menyerang naga surgawi bercakar 9. Tangan pemecah kehampaan milik Jin Xing terlihat sangat biasa. Saat ia menyerang, tidak ada fenomena aneh. Namun, kekuatannya memang mencengangkan. Dikatakan bahwa tangan itu memiliki kemampuan untuk memecah kehampaan. Setiap kali bertabrakan dengan naga surgawi bercakar 9, itu akan mengguncang naga surgawi bercakar 9. Konfrontasi sengit kedua orang itu segera menghasilkan ratusan gerakan. Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming benar-benar dapat melawan Jin Xing. Sebelumnya, banyak orang mengira Lu Ming sedang membual. Sekarang, tampaknya Lu Ming benar-benar mampu, meskipun masih sedikit sombong karena ingin menantang banyak orang sekaligus. Kekuatan bertarung orang ini sangat kuat. Pada saat ini,
para teladan dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut dan para tetua yang datang bersama mereka semua menampakkan ekspresi terkejut. Dewa Langit tingkat ketiga benar-benar dapat menahan tangan penghancur kehampaan milik Jinsing. Bahkan Istana Raja Surgawi 9 Absolut belum pernah melihat bakat yang begitu mengerikan sebelumnya. Seorang lelaki tua mendesah. Dewa Langit tingkat ketiga yang mampu melawan Jinsing benar-benar terlalu menakutkan. Jinsing sendiri juga merupakan kesayangan surga yang tiada taraf. Meskipun ia hanya Dewa Surgawi tingkat 6, mudah baginya untuk membunuh Dewa Surgawi tingkat 9 biasa. Akan tetapi, bagi Dewa Langit tingkat ketiga yang memiliki kekuatan tempur sekuat itu, sungguh tidak pernah terdengar. Saya khawatir hanya inti dinasti suci yang memiliki monster seperti itu. Di dalam rumah 9 Raja Surgawi Absolut, seorang lelaki tua lain juga mendesah. Medan bintang kintian yang kecil benar-benar menghasilkan sesuatu yang sangat disukai. Itu benar-benar melampaui harapan mereka. Rantai es. Pada saat ini, Luming melemparkan rantai es. 9 rantai melilit Jinsing, memancarkan hawa dingin yang mengejutkan. Pedang pemecah kehampaan. Jinsing berkata dengan dingin. Cahaya keemasan melesat keluar dari antara alisnya, dan pedang tempur emas melesat keluar. Asyik, pedang emas itu menebas dan memotong 2 rantai es. Kemudian, ia menebas lagi dan memotong beberapa rantai es lagi. Pada akhirnya, hanya rantai es ke-9 yang bisa bertarung dengan pihak lain. Bagus sekali, Luming. Aku tidak menyangka kau akan memaksaku sampai ke titik ini. Merupakan kehormatan bagimu untuk dapat melihat jurus pamungkasku selanjutnya. Terobos zaman. Jinsing meraung. Pedang tempur emas terbang ke arahnya dan ditangkap di tangannya. Namun, Jinsing tidak berniat menyerang dengan pedangnya. Setelah Jinsing meraihnya, pedang itu malah meleleh menjadi genangan cairan emas dan menyatu dengan telapak tangannya. Asyik. Kedua tangan Jinsing bersatu dan menebas. Merobek. Cahaya keemasan yang amat mengerikan meledak dan menebas Luming. Mata Luming menyipit. Dengan satu pikiran, 6 bentuk Dharma Naga Surgawi bercakar 9 menerkam Jinsing. Namun, cahaya keemasan itu sungguh menakutkan. Ketika kekuatan Dharma Naga Surgawi 9 cakar pertama bertabrakan dengan cahaya keemasan, cakar naga itu runtuh, dan kemudian tubuh naga itu terbelah menjadi 2. Lalu, ada yang kedua, yang ketiga. Kaisar Naga Abadi Chapter 2939 Bahasa Indonesia. Bab 2939, Seorang Jenius Dewa Surgawi tingkat 8. Kemanapun cahaya keemasan dari tebasan Jinsing lewat, bayangan Dharma Naga Surgawi bercakar 9 itu hancur satu demi satu. Dalam sekejap, ke-6 gambar naga surgawi itu meledak. Bahkan rantai es ke-9 tidak mampu menghalanginya dan terpotong oleh cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang mengerikan itu langsung menebas Luming. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau memaksaku menggunakan jurus ini. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Pergilah dengan tenang. Mata Jinsing dingin saat dia memikirkan sesuatu. Asyik, cahaya keemasan itu menerjang wajah Luming. Luming mundur dengan cepat, tetapi kecepatan cahaya keemasan itu sangat cepat dan mengejarnya dari dekat. Apa yang akan terjadi? Jantung para penonton yang mengelilinginya berdebar kencang. Jurus Jinsing terlalu mengerikan. Dia mematahkan serangan Luming dengan satu jurus dan memaksa Luming mundur. Akankah Luming dikalahkan atau bahkan mati karena gerakan ini? Tepat saat Luming hendak ditebas oleh cahaya keemasan itu, suara gemuruh bergema di seluruh area. Kemudian, tubuh Luming mengembang dengan cepat, dan raksasa setinggi 100 meter muncul di arena pertarungan. Membunuh bulan, Luming menggunakan tubuh dewa kunonya, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan dewa kuno berbaju oranye, berubah menjadi dewa kuno berbaju oranye setinggi 100 meter. Tombak panjang di tangannya menebas, dan cahaya tombak berbentuk bulan sabit menebas ke depan, berbenturan dengan cahaya keemasan. Ledakan. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya yang menyilaukan mata itu begitu menyilaukan, sehingga orang tidak dapat membuka mata. Kedua sinar cahaya itu bergetar terus-menerus.
Kemudian, cahaya keemasan itu bergetar lebih hebat lagi sebelum meledak dengan keras. Asyik, sosok itu mundur. Itu adalah Jinsing. Jinsing mundur beberapa ribu meter dan memuntahkan seteguk darah. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Gerakan terkuatnya malah telah dipatahkan, dan dia sendiri menderita luka berat. Tubuh Dewa Kuno. Dia juga telah mengolah tubuh Dewa Kuno. Para teladan dari 9 istana Raja Surgawi Absolut semuanya berseru. Adapun orang-orang di Kin Heaven Starfield, mereka sangat gembira. Jinsing, apalagi kemampuan unik yang kamu miliki. Gunakan semuanya. Kalau tidak, itu tidak akan cukup. Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombaknya yang panjang. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit lainnya menyapu ke arah Jinsing. Memutuskan tangan tanpa izin. Jinsing berteriak keras dan terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya dalam upaya untuk memblokir serangan Lu Ming. Namun, setelah Lu Ming berubah menjadi tubuh Dewa Kuno, kekuatan tempurnya meningkat 4 kali lipat. Kekuatan tempurnya sudah di atas Jinsing. Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Ledakan, ledakan, tubuh Jinsing bergetar hebat. Setiap kali bertabrakan, dia terpaksa mundur 100 meter. Tak lama kemudian, dia berada di tepi ring pertarungan. Mari kita akhiri ini. Lu Ming berteriak dingin. Dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang besar itu seperti pegunungan, menekan Jinsing. Jinsing meraung dan berusaha sekuat tenaga melawan. Namun, meskipun dia tidak mau, dia tidak dapat mengubah kenyataan. Ketika cahaya tombak itu menekan, dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar keluar dari arena pertempuran. Jinsing dikalahkan. Awalnya hening, tetapi kemudian terdengar sorak-sorai antusias. Kita menang, kita menang. Lu Ming benar-benar mengalahkan Jinsing. Sungguh mengejutkan. Ada harapan, ada harapan. Banyak orang berteriak. Mata mereka penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Sebelumnya, banyak orang yang mengabaikan Lu Ming dan sama sekali tidak mempedulikannya. Kebanyakan dari mereka menaruh harapan pada peri es, pinus ajaib api merah, pedang dao tak terbatas, Mo Jiuye, dan penghancur pasukan api abu-abu. Ketika mereka melihat peri es dan pinus iblis api merah dikalahkan satu demi satu, mereka putus asa, berpikir bahwa tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan tiba-tiba muncul dan benar-benar mengalahkan Jinsing. Kita harus tahu bahwa Jinsing telah mengalahkan Dewa Es dan pohon pinus iblis api merah pada saat yang sama. Dengan cara ini, mereka melihat harapan lagi. Mungkin, Lu Ming bisa menciptakan keajaiban dan terus menang. Mungkin Jinsing adalah orang terkuat di rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Orang ini, tatapan mata Mo Jiuye, pedang Dao Wuji, dan yang lainnya berubah serius. Mereka tahu bahwa Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Setidaknya, tubuh Dewa Kuno Lu Ming jauh lebih kuat daripada Dewa Kuno berbaju jingga. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, namun dia sudah memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Mereka sudah jauh tertinggal. Aku sudah bilang padamu untuk menyerang bersama, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang, siapa yang mau bertarung? Pandangan Lu Ming tertuju pada 4 orang yang tersisa dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Masih ada 4 pemuda yang tersisa di rumah besar 9 Raja Surgawi. Pada saat ini, 3 dari mereka memiliki ekspresi muram. Kultivasi ketiga orang ini semuanya adalah Dewa Surgawi tingkat ke-7. Akan tetapi, meskipun basis kultivasi mereka lebih tinggi dari Jinsing, kekuatan tempur mereka tidak. Jinsing adalah salah satu dari 9 Raja Surgawi yang terkenal. Bahkan saat menghadapi seorang jenius, dia bisa bertarung di atas levelnya. Mereka tidak memiliki kemampuan ini. Jika Jinsing bukan tandingannya, maka mereka pun bukan tandingannya. Pandangan mereka beralih ke pemuda terakhir yang tampak biasa saja. Di antara mereka berempat, hanya ekspresi orang ini yang bisa dianggap tenang. Saya akan melawan pertempuran ini. Seorang pemuda berpenampilan biasa dengan pedang di tangannya melangkah maju, memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatan sennya sangat kuat. Dewa Surgawi tingkat 8. Seseorang berseru. Apa? Dewa Surgawi tingkat 8.
Banyak orang di Kin Heaven Starfield berseru kaget. Pemuda berpenampilan biasa dengan pedang perang di tangannya ini sebenarnya telah mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-8. Pada generasi muda, memiliki kultivasi seperti itu, sungguh mengejutkan. Orang harus tahu bahwa peri es dan pinus iblis api merah juga baru saja menerobos ke dewa surgawi tingkat ke-7 belum lama ini. Kita dalam masalah. Banyak orang diam-diam mengkhawatirkan Lu Ming. Meskipun Jinsing kuat, dia hanya berada di tingkat dewa surgawi tingkat ke-6. Tidak peduli seberapa kuat dia mungkin tidak sebanding dengan dewa surgawi tingkat ke-8 di tingkat anak surgawi. Bisakah Lu Ming dikalahkan? Asyik. Pemuda yang tampak biasa itu berjalan selangkah demi selangkah di kehampaan. Pedang di tangannya sedikit bergetar, lalu cahaya pedang menerobos kehampaan dan melesat ke awan. Dia adalah pengguna pedang, eksistensi yang setara dengan pembudidaya pedang. Dia terkenal karena kekuatan ofensifnya. Dewa surgawi tingkat 8. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum tipis. Sejak orang ini mengungkapkan kultivasinya, Lu Ming akhirnya punya ide. Hal ini karena dari ekspresi keempat orang yang tersisa dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut, Lu Ming dapat mengetahui bahwa pendekar pedang ini pastilah yang terkuat. Selama Dewa Langit tingkat 8 tidak seabnormal Jinsing, Lu Ming yakin. Aku Wei Dao, aku akan menjadi lawanmu, kata pemuda yang berpenampilan biasa itu. Tunggu sebentar, satu persatu, buang-buang waktu saja, kalian yang sedikit harus datang kepadaku bersama-sama, aku akan mengurus kalian semua sekaligus. Lu Ming berkata dengan keras, tatapannya tertuju pada 3 orang yang tersisa dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Saya sendiri sudah cukup, Wei Dao berkata dengan dingin. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Banyak orang terdiam. Apa yang sedang dilakukan Lu Ming? Mungkinkah setelah mengalahkan Jinsing, rasa percaya dirinya meledak? Atau apakah Lu Ming masih mempertahankan kekuatannya? Imajinasi banyak orang menjadi liar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2940 Bahasa Indonesia. Bab 2938, Bab 2937 Pertempuran Hebat Melawan Faksi Hukuman Emas. Semua orang yang hadir tercengang, dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar berani membunuh Qin Wuyu. Tidak peduli seberapa sombongnya Qin Wuyu, dia tetaplah putra langit yang bangga dari keluarga Qin, keluarga besar di 9 istana Raja Langit yang mutlak. Ketegasannya benar-benar mengejutkan. Lu Ming, kau benar-benar berani membunuh harga diri klan Qinku. Kau mencari kematian. Salah satu teladan klan Qin meraung dan melotot ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming mengabaikannya. Dia menatap peri es dan berkata, nyawa ganti nyawa. Aku akan membantumu mengambil kembali nyawa saudara dari klan Jiwa Es. Terima kasih banyak. Sang Dewa Es menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sejujurnya, dia juga ingin membunuh Qin Wuyu, tetapi dia tidak punya kesempatan. Ledakan. Pada saat ini, arena pertarungan bergetar. Jinsing mendarat di arena pertarungan, dan tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan auranya sangat kuat. Matanya dingin saat menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, benar. Bagus sekali. Kemampuanmu telah melampaui ekspektasiku. Sekarang, aku akan menjadi lawanmu. Tunggu sebentar, Lu Ming berteriak lagi. Jinsing sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia menatap Lu Ming dengan mata jahat dan berkata, apa yang kamu inginkan sekarang? Tidak apa-apa, aku hanya merasa kau tidak sebanding denganku jika sendirian. Panggil beberapa orang lagi dan serang aku bersama-sama. Lu Ming berkata dengan santai. Apa? Mata semua orang terbelalak karena mereka mengira mereka salah dengar. Lu Ming benar-benar mengeluh bahwa Jinsing bukan lawannya dan ingin memanggil beberapa lawan lagi untuk menyerangnya bersama. Sombong, lancang. Sebelumnya, Jinsing sudah cukup sombong ketika ia meminta Dewa Es dan Pohon Pinus Iblis Api Merah untuk menyerang bersama. Namun, Lu Ming bahkan lebih sombong sekarang. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Jinsing tadi sudah jelas bagi semua orang. Itu sangat mengejutkan dan menakutkan.
Luming benar-benar membenci Jinsing karena tidak memiliki cukup kekuatan. Meskipun Luming telah mengalahkan Qin Wuyu dengan mudah, Qin Wuyu tidak dapat dibandingkan dengan Jinsing. Meskipun keduanya memiliki kultivasi yang sama, Jinsing mungkin dapat mengalahkan Qin Wuyu dalam satu gerakan. Sombong sekali, aku tidak butuh orang lain untuk berurusan denganmu. Biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Berhenti, Jinsing berteriak dingin saat cahaya keemasan di sekitar tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Degup, degup, Jinsing melangkah maju beberapa langkah dan tiba di depan Luming. Dia mengayunkan telapak tangan emasnya ke arah Luming. Telapak tangan itu belum mencapainya, namun kekuatan yang mengerikan itu sudah menyerbu ke arah Luming, meletus dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan. Kalau itu adalah makhluk dewa langit tingkat ketiga biasa, mereka mungkin akan langsung dirobek-robek oleh kekuatan mengerikan ini. Namun, Luming bukanlah dewa surgawi tingkat ketiga biasa. Kekuatan tempurnya entah berapa kali lebih kuat dari dewa-dewi surgawi tingkat ketiga biasa. Dan EBSCP, 10 api surgawi di tubuhnya melonjak, dan 10 kekuatan surgawi yang dahsyat berkumpul bersama dan menyerang. Pada saat yang sama, Luming memicu peningkatan 4 kali lipat kekuatan tempur dari formula pertempuran. Kekuatan tempurnya melonjak liar. Luming mengedarkan seni perwujudan naga surgawi dan melemparkan sebuah pukulan. Kekuatan surgawi yang melonjak-melonjak ke telapak tangan Luming. Mengaum, raungan naga mengguncang 9 langit. Seekor naga surgawi bercakar 9 terbang keluar dari tinju Luming. 9 cakar naga itu mencengkeram Jinsing secara berurutan dan bertabrakan dengan telapak tangan emas Jinsing. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 ledakan beruntun terdengar. Kekuatan yang meletus dari titik tabrakan itu menyapu ke segala arah bagaikan angin kencang. Batalkan pemutusan tangan, hancurkan semuanya, bunuh. Mati, Jinsing berteriak dingin. Cahaya di telapak tangannya semakin terang. Naga surgawi bercakar 9 itu bergetar hebat sebelum meledak. Rambut panjang Jinsing berkibar tertiup angin, dan auranya liar. Dia berteriak, apakah ini yang memberimu hak untuk menjadi sombong? Sungguh mengecewakan, kalah. Dengan itu, Jinsing memukul telapak tangannya ke arah Luming lagi. Lalu, lagi, suara samar Luming terdengar dan dia meninju dengan kedua tangannya. Mengaum, mengaum, raungan naga terus terdengar. Dengan setiap pukulan yang dilancarkan Luming, seekor naga surgawi bercakar 9 akan terbang keluar. 6 naga surgawi bercakar 9 terbang ke arah Jinsing satu demi satu dan melancarkan serangan dahsyat. Ekspresi Jinsing sedikit berubah. Sebelumnya, ia hanya menggunakan satu telapak tangan. Sekarang, ia menggunakan telapak tangan kedua. 2 pohon palem emas terbang keluar dan menyerang naga surgawi bercakar 9. Tangan pemecah kehampaan milik Jinsing terlihat sangat biasa. Saat ia menyerang, tidak ada fenomena aneh. Namun, kekuatannya memang mencengangkan. Dikatakan bahwa tangan itu memiliki kemampuan untuk memecah kehampaan. Setiap kali bertabrakan dengan naga surgawi bercakar 9, itu akan mengguncang naga surgawi bercakar 9. Konfrontasi sengit kedua orang itu segera menghasilkan ratusan gerakan. Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Luming benar-benar dapat melawan Jinsing. Sebelumnya, banyak orang mengira Luming sedang membual. Sekarang, tampaknya Luming benar-benar mampu, meskipun masih sedikit sombong karena ingin menantang banyak orang sekaligus. Kekuatan bertarung orang ini sangat kuat. Pada saat ini, para teladan dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut dan para tetua yang datang bersama mereka semua menampakkan ekspresi terkejut. Dewa Langit tingkat ketiga benar-benar dapat menahan tangan penghancur kehampaan milik Jinsing. Bahkan Istana Raja Surgawi 9 Absolut belum pernah melihat bakat yang begitu mengerikan sebelumnya. Seorang lelaki tua mendesah. Dewa Langit tingkat ketiga yang mampu melawan Jinsing benar-benar terlalu menakutkan. Jinsing sendiri juga merupakan kesayangan surga yang tiada taraf. Meskipun ia hanya dewa surgawi tingkat 6, mudah baginya untuk membunuh dewa surgawi tingkat 9 biasa. Akan tetapi, bagi dewa langit tingkat ketiga yang memiliki kekuatan tempur sekuat itu, sungguh tidak pernah terdengar.
Saya khawatir hanya inti dinasti suci yang memiliki monster seperti itu. Di dalam rumah 9 Raja Surgawi Absolut, seorang lelaki tua lain juga mendesah. Medan bintang Kintian yang kecil benar-benar menghasilkan sesuatu yang sangat disukai. Itu benar-benar melampaui harapan mereka. Rantai es. Pada saat ini, Luming melemparkan rantai es. 9 rantai melilit Jinsing, memancarkan hawa dingin yang mengejutkan. Pedang pemecah kehampaan. Jinsing berkata dengan dingin. Cahaya keemasan melesat keluar dari antara alisnya, dan pedang tempur emas melesat keluar. Asyik, pedang emas itu menebas dan memotong 2 rantai es. Kemudian, ia menebas lagi dan memotong beberapa rantai es lagi. Pada akhirnya, hanya rantai es ke-9 yang bisa bertarung dengan pihak lain. Bagus sekali, Luming. Aku tidak menyangka kau akan memaksaku sampai ke titik ini. Merupakan kehormatan bagimu untuk dapat melihat jurus pamungkasku selanjutnya. Terobos zaman. Jinsing meraung. Pedang tempur emas terbang ke arahnya dan ditangkap di tangannya. Namun, Jinsing tidak berniat menyerang dengan pedangnya. Setelah Jinsing meraihnya, pedang itu malah meleleh menjadi genangan cairan emas dan menyatu dengan telapak tangannya. Asyik, kedua tangan Jinsing bersatu dan menebas. Merobek. Cahaya keemasan yang amat mengerikan meledak dan menebas Luming. Mata Luming menyipit. Dengan satu pikiran, 6 bentuk Dharma Naga Surgawi bercakar 9 menerkam Jinsing. Namun, cahaya keemasan itu sungguh menakutkan. Ketika kekuatan Dharma Naga Surgawi 9 cakar pertama bertabrakan dengan cahaya keemasan, cakar naga itu runtuh, dan kemudian tubuh naga itu terbelah menjadi 2. Lalu, ada yang kedua, yang ketiga.